Halo guys, balik bersama gue di channel Willy Mekun. Hari ini gue bakal mesen anime lagi menjadi full gue di musim winter 2024 adalah Chote season ketiga. Jadi dari suaranya bisa bilang ada ya hubungan menarik gitu kan kayak dengan Ayano. Jadi ya cukup lama sih disinggung atau lebih banyak screen time di antara mereka berdua gitu kan. Habis itu ada Hashimoto yang mencoba untuk menguping ya kan dari jauh, dan ini ada maksud sih sebenarnya sih, dan gue yakin banget pasti ada hubungan dengan Nekoji. Dan Ichinose masih mengurung diri, tapi lebih tepatnya dia emang sakit gitu kan, dan dia akan berusaha agar bisa comeback dan memperlihatkan kebenarannya gitu kan. Nah, makanya di sini kita lihat apakah ini akan jadi babak akhir atau gimana, ya gue juga nggak tahu ya, tapi jelas kata orang-orang sih seperti itu. Dan eh si Yamaguchi makin meresahkan gitu kan, dan gue harap semoga Yamaguchi ini Yamaguchi aja kekerenan namanya ya, si Yamauchi ini memprovokasi gitu kan hal yang menurut dia benar gitu kan. Gue yakin banget yang nyebar rumor sama ini gitu kan, jadi kayak gue yakin banget gitu ngarahnya ke sana gitu, karena kelihatan sih bohongnya tuh nggak bisa dibohongin lah gitu kan, cara dia memprovokasi dan lain-lain. Memang kita apa yang jadi di episode kali, tidak menunggu belum lagi episode baru dari Chote season ketiga. Let's go. Tidak menunggu belum lagi episode baru dari Chote season ketiga. Let's go. Oke, takdir akan menolong orang yang berani. Velgirus dalam Hard Nails. Tertawalah sebelum tertawa itu dilarang. Makanya si Indro, Sina. Oh, oke. Okay. Jadi 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 kacau ya. Oh, ini tuh. Oke, oke, oke. Iya, iya. Iya, ya siapa lagi gitu loh. Eh, istri gue. Iya, iya. Untung. Hmm, wah gila sih. Bijak banget sih ya si Yori ya. Satu-satunya terbaik sih di kelas C menurut gue sih. Itu nggak ada Yori ya, jadi nggak panas gitu, nggak panas duluan gitu kan. Yang terkuat emang tetap masih Ryuen kan, tapi kalau dewasanya emang ya Yori the best lah di kelas C. Hmm, itu dia pantau sama Queen Arisu. Dia juga salah satu di Queen kan, di sekolah dia punya sekolah men. Hmm, hmm. Waduh, apalagi nih. Aduh, apalagi nih. Oh, langsung nyerang Ichinose pasti kan. Langsung nyerang Ichinose tanpa ragu. Menaruh hormat atau menyerang nih kan. Oh, cuci tangan kah? Oh, gila sih. Hmm. Itu dia men, gue penasaran men. Kayak gue baru lihat nih orang nih, cowok nih. Hmm.
Itu dia main, gue penasaran men. Gue malah berpikir yang lain men. Oke 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 oke. Ayo kamu Anichono sih. Kalau lu emang bersalah, coba yang lebih ini. Oke, langsung di depan itu. Berita apa yang terjadi? Oh, langsung minta maaf dia. Berasa kena skakmat ya. Oke, let's go. Berarti ada flashback. Langsung langsung redup men, langsung redup men, no opening, dan pasti bakal padat ceritanya 4 tahun yang lalu. Oke, let's go. Hmm, Ichinosei kecil men, loli loli Ichinosei. Mhm. Ya, berkali ini aku lihat adiknya sama ibunya di spill. Mari kita lihat dulu, oke? Namun, ya, ibunya kah? Oh iya, ibunya benar. Oke. Hmm, Bapak berarti udah nggak ada ya? Dan lu ngerasa dan lu ngerasa bersalah ya? Iya. Dan iya sih. Tapi 32.000 bro, set, mahal banget ya. Masih belum cukup. Nah caranya gimana gitu kan? Gue malah tak malah feeling feeling gue nggak enak men. Takutnya itu cara mengatakan segala cara men. Takutnya doang. Oh ngambil. Wow. Maling coy. Maling. Gue udah mikir aneh-aneh tadi sih. Gue pikir bakal gimana gitu. Ntar aja deh, ntar aja deh.
Bentar ya deh, bentar ya deh, bentar ya. Oh, beruntung sih, beruntung banget sih. Iya. Dan akhirnya kenapa Ichino sih terpilih gitu? Itu dong sih. Hmm, intinya ibunya pemaaf sih. Iya, best sih ibunya sih menurut gue. Hmm. Hmm. Tapi akhirnya kenapa Arisu tahu itu? Hmm. Hmm. Buset, buset. Enggak, maksud gua jadi masalah lu sama Arisu apa? Karena ngasih tahu gitu. Motivasi. Yang satu seneng. Mm-mm. Makin seneng, makin seneng dia, makin seneng dia. Itu rekam jadi nggak bisa dibilang sih. Ah, ini nih yang ini memperibet nih sebenarnya. Ini orang nih kayaknya. Cara mana mana.
Wah, ini permainan dia semua nih. Kelihatan banget sih. Sampai Ayano Koji bingung. Lu maksud lu apa sih? Gitu loh. Dia kayak, nah itu. Oh, udah. Oh, jadi ini nggak yang nggak dijelasin, men. Berarti nggak dingelatin ya kemarin ya. Jadi mental health-nya beda nih. Mental health-nya beda pada saat itu. Iya bener makanya kan mental health-nya beda gitu kan ketika akhirnya ketemu Ayano Koji gitu. Mm-mm. Aku lihat lah. Gua sedikit agak gak nyambung sih, tapi gua mengerti kayaknya sih. Kayak lebih sederhana itu sih sebenarnya. Tapi ntar aja lah. Ah. Hmm. Caper. Uh. Caper. Oh, caper coy. Wis. Gila. Oke, siapa yang nelpon nih? Oh, Gusida. Hmm. Apalagi nih? Ini seperti puzzle nih.
Saling ngadu anjir. Iya, iya, iya. Ah, oh, opening. Oke, oke. Ending baru, men. Nggak, lebih tepatnya bukan ending baru sih, ending spesial gitu kan. Ending spesial Ichinose bener sih. Apakah Zack nyanyi? Nggak tahu ya. Kayak Zack juga nyanyi. Iya nih ending spesial nih. Wow, cukup ngena sih, tapi banyak misteri yang terjadi ya kan di episode ini. Tatar, gue lihat dulu. Gue pengen tahu apakah ada lanjutan lagi gitu. Ini ini Zack kan ini kan? Apa Mayu? Oh, Zack ini Zack ya Zack. Iya Zack. Zack ini. Antara Zack sama Nonok sih, cuma nggak tahu yang benar yang bingung kan aku desire. Biarlah aja. Tuh. Oh, oke. Sekarang jadi hmm. Ini seperti membubuhkan rasa cinta baru nih sebenarnya nih. Atau malah kebalikan yang menjadi alat baru gitu. Ya nggak bisa jadi kan gitu. Tapi udah kelihatan sih emang. Tapi kelihatan sih. Paling coklat atau hadiah lain. Atau atau hadiah lain. Coklat ya? Apa itu? Oh iya coklat bener. Mm-mm. Is. Last coklat men dari Onami loh gila. Mm-mm. Luar biasa emang. Habis. Oke, jadi ya ini lumayan kena sih, jujur semua lumayan kena dan emang gak ada opening tadi kan dan emang udah benar-benar dipadetin ceritanya kan di episode ini. Ya, jadi intinya gini sih sebenarnya sih. Jadi memang akhirnya Ichinose mengungkapkan semua masalahnya dia atau dibilang masa lalunya dia kalau selama ini dia punya masalah keluarga gitu kan yang dimana
dia ini ingin membahagiakan adiknya tapi dengan harus cara mencuri barang gitu kan, mencuri barang yang emang disukai adiknya gitu kan. Makanya di sini dia berbohong kepada orang tuanya dan akhirnya dia kena panis gitu kan. Tapi untungnya sih emang kasusnya tidak dilaporkan polisi. Kalau bisa ya itu bisa dipenjara gitu kan, karena emang dia sudah mencuri gitu kan. Tapi itu ibunya tidak langsung apa namanya, tidak langsung menjudge, atau bisa dibilang ya tidak benci banget sama, atau bisa dibilang tidak langsung membenci anaknya, tapi justru malah dia malah tetap nge-support kakaknya kalau misalkan ya lu bisa ngebahagiain adik lu gitu. Jadi makanya di sini ya gue respect sih sama ibunya gitu kan, yang dimana anak itu tetap kita jaga gitu kan, mau seburuk apapun itu perlakuannya gitu. Jadi makanya di sini gue respect banget sama ibunya emang. Dan akhirnya semua bener-bener dikeluarin semuanya masalah itu di depan publik. Ya gue bilangnya di depan publik ya, karena kan emang termasuk orang-orang lain juga pasti dengar gitu kan. Dan itu yang membuat akhirnya si Harisu bingung gitu kan, kok bisa gitu kan si Ichinose dengan gagahnya, dengan dewasanya ngomong di depan banyak kelas gitu kan. Yaitu karena sebelumnya emang sudah diuji sama Ayano Koji dulu gitu kan, yang dimana dia minta Ichinose untuk menceritakan semuanya ke Ayano Koji, dan bener-bener semua kesedihan, tangis yang benar-benar luar biasa, dan mental itu unek-unek itu semua keluar semua di kamarnya gitu kan. Jadi makanya jadi memang di sini Ayano Koji ngeluarin semua itu. Jadi benar-benar ngeluarin semua unek-uneknya gitu kan, dan dikasih beberapa masukan gitu kan sama Ayano Koji, dan akhirnya si Ichinose jadi lebih pede gitu kan sekarang, dan membuat Harisu cukup kaget gitu kan. Dan akhirnya gitu, karena Harisu ngerasa emang dia ini Harisu ngerasa si Ayano Koji ini cukup merepotkan gitu kan. Ternyata emang sama ini dia caper sama dia gitu kan, sama ini emang dia caper ke dia kalau lu harus lebih diperhatiin. Nah ini feeling gue capernya ini bisa dua gitu loh, antara emang caper emang lu sebenarnya suka dengan Ayano Koji juga, atau memang dia pengen emang cari bumbu aja, maksudnya ngerti nggak lo? Jadi kayak sebenarnya tuh dia pengen cari rival yang gregetan aja gitu loh. Jadi kayak ini deh, kayak orang yang punya kekuatan super ya kan, atau punya orang yang OP lah gitu kan. Tapi gue bingung nih mau lawan siapa lagi. Ya udah gue tag aja nih Ayano Koji yang berpotensi, makanya ngajak gue. Akhirnya gue ajak itu duel dah biar lebih seru sekolah ini gitu. Nah, itu jadi kemungkinan antara dua itu, tapi kayaknya lebih ke yang nomor 2 sih. Jadi emang dia ngerasa kalau sekolah ini kurang greget dan bingung mau lawan siapa. Ya udah akhirnya di sini yang menurut gue yang bisa menjadi potensi untuk lawan gue agar bisa mengembangkan karakter gue juga, ya gue pilih Ayano Koji gitu kan. Makanya Harisu mikir seperti itu. Jadi makanya dia ngasih taruhan ke Ayano Koji, kalau misalkan dia kalah dia bakal dikeluarin, maksudnya si Arisunya. Tapi kalau misalkan ternyata Ayano Koji yang kalah gitu kan, maka dia akan membeberkan masalahnya terhadap Ryuen ya kan di season 2 kemarin, dan dia adalah dalangnya gitu. Jadi makanya di sini ya mau nggak mau gitu kan, Ayano Koji nggak bisa diem aja gitu kan, pasti dia bakal ngomong gitu kan, atau bakal bertindak gitu kan apa yang sudah menjadi ancaman Arisu. Dan ternyata memang informasi ini atau informasi yang dibeberkan sama si jadi ada tangan, bisa dibilang ya ada campur tangan dari Kushida juga gitu kan, yang memberi info kalau misalkan ternyata si Ohanami ini emang seharusnya pantas dibela gitu kan. Jadi makanya disinilah peran Kushida yang emang positif bagi Ayano Koji, tapi di sisi lain juga dia sebenarnya ingin manfaatin juga gitu kan. Jadi kayak sebenarnya dia ingin manfaatin info kebenaran dari, nggak lebih tepatnya info akurat dari Kushida. Jadi makanya kan akhirnya dia kerjasama dengan Kushida, dan Kushida juga nggak ambil pusing gitu kan, maksudnya dalam artian karena gue dapat poin dari Ayano Koji dan memang banyak gitu kan poin yang didapat dari Ayano Koji, ya Kushida tidak merasa merugi, dan Kushida juga tidak merasa gimana ke Ayano Koji gitu kan. Jadi makanya di sini saling menguntungkan gitu loh. Jadi yang satu Kushida dapat poinnya, dan itu cukup banyak gitu kan dari Ayano Koji, dan sedangkan si Ayano Koji memanfaatkan niat
Kushida ini, yang dimana dia ingin mencoba untuk menghancurkan Kushida. Jadi makanya di sini sebenarnya yang jadi alat ini sebenarnya Kushida sebenarnya. Jadi ya itu sih, secara nggak langsung lo dimanfaatin juga sama Koji kayak gitu. Dan yang terakhir ya kan, dan akhirnya Ichinoshi terbuka dengan Koji dan dia ngasih coklat gitu kan, coklat Valentine-nya ke dia juga gitu. Jadi kayak last coklat menurut gue sih yang diberikan ke Koji. Jadi intinya semua kendali kalau lebih tepatnya akhirnya di sini Ayano Koji punya mainan baru lah kayak gitu. Gak bisa mainan baru sih, jadi kayak punya orang yang akan dikendalikan juga gitu kan, yaitu Ichinosuke. Jadi makanya di sini gue lihat di episode ini ngena iya, tapi tetap masih ada banyak kurangan sih. Jadi kalau menurut gue kekurangan-kekurangan yang terjadi di episode ini kayak ada beberapa yang bisa dibilang ya animasinya yang agak miss gitu kan. Jadi emang nggak bisa dibohongin ya, maksudnya LRC ini emang masih belum memenuhi. Gue jujur gue bukan fans Chote, gue bukan manga reader juga atau like novel reader juga, tapi gue sebagai orang yang suka dengan anime ini gitu kan, yang emang terkhusus anime only aja. Jadi gue nggak tahu apa yang terjadi di like novel juga, tapi intinya yang gue lihat di sini emang setidaknya episode ini sedikit lebih baik dibanding 5 episode sebelumnya gitu. 4 episode sebelumnya gitu. Tapi tidak menunjukkan performa terbaiknya gitu. Jadi memang ada yang masih miss-nya gitu. Miss-nya itu dalam artian kayak ada yang goyang dan sebagainya. Tapi overall ya menurut gue ini ketutup dengan cerita yang baik sih. Jadi makanya di sini padat banget, full banget. Jadi di sini menciptakan sebaik-baiknya agar Ichinosuke ini aman gitu kan dari cengkraman Arisu yang emang udah ngincer dia gitu. Nah, tapi kalau soal Bir, jujur gue agak bingung. Tapi gue bisa tangkap di sini adalah mungkin di sini sebenarnya si Kamuro ini sebenarnya emang dimanfaatin juga sama Arisu gitu kan. Jadi sebenarnya dalang dibalik emang di maksud Bir ini ya emang karena Arisu sendiri gitu. Ngerti nggak lo? Jadi kayak emang sebenarnya apa yang dilakukan si Kamuro ini emang bener-bener emang sudah benar gitu kan. Jadi emang untuk kepentingan dia aja sebenarnya gitu kan, untuk hasrat dia aja gitu kan. Tapi di sini nggak beruntung aja sebenarnya sih ketemunya si sama Arisu gitu kan, yang emang dia ini kayak kalau gue ya mungkin ada yang tersinggung ya, gue minta maaf gitu kan. Tapi jujur aja Arisu nih kayak ini men, kayak orang, kayak anak kayak gini, kayak anak gimana ya kayak bahasanya, kayak anak kecil yang emang caper aja gitu. Jadi ya mungkin ya makanya gue bilang gini kan emang dia yang punya sekolah juga kan, dia yang punya sekolah gitu kan, emang dia yang punya sekolah karena emang bapaknya kan yang kepala sekolah gitu kan. Bapaknya yang punya emang dia yang kepala yayasan kan di sekolah itu kan. Jadi kayak dirasa dia tuh mau melakukan segalanya tuh emang suka hatinya aja gitu kan. Jadi melibatkan banyak orang, mencari teman dan sebagainya. Nah, makanya dia mendapatkan temannya tuh dengan cara seperti tadi gitu. Jadi makanya akhirnya di sini yang dikatakan Arisu itu sudah benar, kalau misalkan emang dia mendapatkan teman semua seorang Kamuro itu emang benar-benar teman pertamanya. Jadi makanya orang mau deketin dia juga takut gitu loh. Jadi makanya di sini Kamuro yang emang sebenarnya nggak mau terlibat dengan Arisu, dan akhirnya dia malah jadi berteman dengan Arisu kayak gitu. Jadi anggapannya seperti itu. Ya itu sih, jujur ya gue tidak membenci Arisu enggak, tapi dia emang agak ngeselin aja sih. Tapi ya gue maksud emang ini untuk menguat atau bisa bilang mengembangkan karakternya dia juga gitu kan, apalagi yang ketemu sama Koji gitu kan. Menurut gue emang lawan yang cukup sepadan gitu kan untuk dilakukan gitu kan. Nah, gue pengen tahu nih next battle seperti apa. Itu jadi gue ya masih jangan subscribe sampai terakhir anime winter lagi yang kalian suka, bahasa yang suka. Kalau mau sedih saja notifikasi yang dari gue sampai berlagi selanjutnya. Bye.